Mulai ke Bang. Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Pontianak pagi hari ini untuk edisi hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 kami hadirkan kembali untuk Anda Lentera Minggu. Sudah hadir Bapak Yakobus Julianis dan juga ada Bapak Petrus dan Ibu Regina yang mengenai keluarga Katolik bahagia dan sejahtera. Silakan Pak Yakobus. Terima kasih Bu. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dalam Lentera Minggu pada hari ini. Mari kita mulai dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karya agung mulai mempertemukan kami dalam Lentera Minggu ini. Semoga apa yang kami perbincangkan bersama Bapak Petrus dan Ibu Regina membuat kami semakin memahami bahwa keluarga Katolik yang bahagia dan sejahtera adalah keluarga yang berasal daripada kehendak-Mu. Karena Engkaulah yang mempersatukan kami dalam pribadi-pribadi menjadi keluarga-keluarga. Berkatilah, bimbing, lindungilah kami semua, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Semoga kasih karunia Yesus Kristus selalu menyertai kami, dan dalam masa Prapaskah ini kami mempersiapkan diri kami agar kami menjadi pribadi yang selalu setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, dalam Lentera Minggu pada kesempatan ini kita akan membicarakan tema keluarga Katolik bahagia dan sejahtera. Dan telah hadir di studio RRI Pro 1 Pontianak Ibu Regina dan Bapak Petrus. Apa kabar Bu Regina dan Bapak Petrus? Kabar baik Pak Yan. Luar biasa, pasangan yang sangat romantis ini ya. Baik, materi kita atau tema kita adalah keluarga Katolik bahagia dan sejahtera ya, Bu Regina dan Bapak Petrus. Nanti sambil kita membahas masalah ini atau membahas tema ini sambil memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tetapi pertanyaan yang pertama, apa sih definisi keluarga bahagia menurut Ibu Regina dan Bapak Petrus? Nah, yang kesempatan pertama ini kepada Bu Regina dulu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Yan. Selamat pagi semuanya para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami hadir pada pagi ini, saya Regina dan pasangan saya Petrus, ya, yang telah diundang oleh RRI Pontianak melalui Pak Yan sebagai penyuluh agama Katolik Kota Pontianak. Ya, kalau ditanya apa sih makna dari keluarga Katolik yang bahagia itu? Tentu keluarga yang bahagia dan sejahtera itu adalah idaman atau tujuan dari setiap perkawinan yang menikah. Tujuan dari hidup perkawinan gereja Katolik itu adalah kebahagiaan dan kesejahteraan. Ya, kebahagiaan itu merupakan cita-cita luhur dari gereja untuk setiap keluarga Katolik yang menikah, ya, karena semua orang ingin bahagia. Di mana keluarga itu terdiri dari keluarga inti atau keluarga batih dan juga keluarga besar. Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga besar itu sudah mencakup juga selain keluarga inti, itu juga keluarga dari ada orang tua yang lain, kakek, nenek, paman, bibi, dan seterusnya. Ya. Itulah keluarga besar. Ya, begitu Pak Yan. Baik Bu Regina, nah kepada Pak Petrus nih, berarti tadi Bu Regina sudah menjelaskan tentang definisi keluarga secara umum ya. Nah bagaimana nih tentang keluarga Katolik Pak? Bagaimana definisinya? Silakan Pak Petrus. Keluarga Katolik di sini ya, merupakan satu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki ikatan perkawinan. Ya, berarti kalau ikatan perkawinan ini ada suami istri ya.
Ya. Suami istri, hubungan darah, atau adopsi anak. Ya. Keluarga Katolik yang merupakan gereja kecil, dan tentu sangat diharapkan bahwa setiap keluarga Katolik dapat menerapkan nilai-nilai kekristiani Ya. dan dalam keluarga untuk saling memberi, saling mencintai, saling melengkapi, dan pengharapan dalam kasih yang tidak terbatas. Baik, luar biasa ya Pak Petrus definisinya. Nah, kembali ke Bu Regina nih, berarti namanya keluarga Katolik, berarti secara otomatis ada harapan dan tujuan ya kan, harapannya bahagia. Nah, ini merupakan sesuatu yang memang diwujudkan dengan dalam gereja Katolik, yaitu sakramen ya Bu ya. Iya. Berarti definisi keluarga Katolik yang bahagia itu apa Bu? Keluarga Katolik yang bahagia itu memang kebahagiaan itu merupakan tujuan keluarga itu sendiri, Ya. yaitu kebahagiaan. Sebenarnya kalau kebahagiaan ini lebih bermakna, itu bersifat mental, kejiwaan, yang menyangkut tentang ketentraman, saling mengasihi, saling mengampuni, dan nilai-nilai Kristiani lainnya. Jadi kalau keluarga yang bahagia itu lebih pada yang menyangkut segala perasaan, ya ketenangan batin, ketentraman, kebahagiaan. Ya. Ya di situ. Kalau keluarga Katolik yang bahagia itu, ya. Jadi begitu Pak Yan, keluarga Katolik yang bahagia ini Luar biasa ya. cita-cita dari gereja ya, bahwa keluarga Katolik itu yang bersifat monogami, ya itu harus benar-benar saling memberikan diri, saling melengkapi, saling membahagiakan satu sama lain, saling mengampuni. Kalau ada hal ya semuanya itu ada cara-cara untuk mengatasi semua permasalahan yang ada dalam keluarga. Baik, Pak Petrus, berarti keluarga Katolik yang bahagia, berarti kan nanti outputnya atau outcome-nya adalah sejahtera ya Pak. Ya. Karena Yesus menghendaki semua keluarga itu bahagia dan sejahtera. Bahagia itu karena diikat oleh perkawinan yang sakramental, kemudian monogami, dan tak terceraikan. Sedangkan sejahtera adalah mewujudkan keluarga Katolik itu menjadi keluarga yang bisa membina, mendidik iman Katolik dalam keluarga itu dan mewujudkan segala hal-hal yang sifatnya materi dan rohani menjadi sesuatu yang sejahtera. Nah, bagaimana definisi menurut Pak Petrus keluarga Katolik yang bahagia dan sejahtera itu? Definisi keluarga Katolik yang sejahtera. Sejahtera lebih bersifat materi. Ya. Atau keberadaan, misalnya sandang, pangan, papan, Ya. ini merupakan kebutuhan kehidupan dalam keluarga yang sejahtera. Di sini juga ya perlu juga ada kedamaian, Ya. kebersamaan, sehingga bisa membangun keluarga yang bahagia dan penuh cinta kasih. Jadi keluarga Katolik bahagia dan sejahtera merupakan tujuan pokok perkawinan dalam gereja Katolik, yaitu ada kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, yang kedua ya bisa juga kelahiran anak. Ya. Yang ketiga ya pendidikan anak. Mungkin juga tanggung jawab ya sebagai orang tua. Baik. Dalam membina keluarga yang sejahtera dan bahagia. Baik, kembali ke Bu Regina nih ya. Ya. Berarti keluarga Katolik bahagia dan sejahtera itu kan adalah idealnya suatu perkawinan Katolik. Nah, bagaimana perkawinan Katolik itu bisa mewujudkannya? Karena banyak pasangan-pasangan ini, artinya pasangan-pasangan yang baru membina relasi, yaitu pacaran ya, akan mewujudkan itu kan ke jenjang yang lebih serius, bertunangan dan perkawinan. Nah, bagaimana menurut pengalaman Bu Regina sendiri yang sudah, ya mungkin bisa dijelaskan sudah berapa lama menikah dan menerima sakramen perkawinan? Silakan Bu Regina. Ya baik, terima kasih Pak Yan. Ya memang untuk mencapai
mengalami kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga itu memang tidak serta-merta bisa terjadi seperti itu saja. Ya. Tetapi itu harus betul-betul diusahakan. Dalam perkawinan itu tentu menyatukan dua insan yang berbeda. Ya. Perbedaan watak, sifat, karakter, suku, bahkan mungkin yang tadinya beda agama, Ya. atau bahkan masih berbeda agama. Perbedaan-perbedaan ini tentu bukan hal yang gampang untuk disatukan sebagai suami istri. Ya. Nah, disinilah peranan kita dalam gereja Katolik, bagaimana mempersiapkan seseorang yang akan menikah itu agar mereka itu benar-benar bisa menyatukan diri. Nah, jadi kalaupun misalnya dalam perkawinan itu telah dipersiapkan, nanti juga kita ada bagiannya di KPP itu, Ya. kita sudah persiapkan, lalu nanti dalam perkawinan biasanya ada hal-hal yang terjadi, kendala-kendala ataupun mungkin hal-hal yang merintangi perkawinan, adanya ketidakcocokan, adanya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi. Nah, untuk menghindari hal-hal itu sebenarnya kita sebagai keluarga, apalagi sebagai suami istri, ya kita harus betul-betul mempersiapkan diri dan juga mencari cara atau trik-trik yang tepat bagaimana kita bisa berdialog, kita bisa berbicara dari hati ke hati dengan pasangan, bagaimana supaya kita bisa mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Jadi itu harus betul-betul adanya keterbukaan dan kerendahan hati dari pasangan suami istri itu sendiri. Nah, jadi karena kami memang sudah sangat lama berkecimpung dalam bidang pendampingan keluarga. Yang di paroki misalnya kami ini sebenarnya sudah 3 kali kami menjadi pendamping keluarga atau masuk di kerasulan keluarga DPP. Juga pernah masuk di komisi keluarga keuskupan juga sudah pernah. Kalau di paroki kami ini sudah yang periode ketiga. Nah, jadi banyak hal yang sudah kami alami, bagaimana kami mendampingi pasutri-pasutri yang bermasalah, karena kalau dalam gereja Katolik itu kan yang monogami tidak terceraikan. Disinilah kita hadir, disinilah kita memberikan pendampingan kepada mereka, disinilah gereja hadir untuk menyelamatkan perkawinan-perkawinan yang sedang dalam ambang permasalahan. Karena kalau tidak didampingi, bukan tidak mungkin berakhir juga pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi ini Pak Ian kira-kira sedikit yang bisa kami sampaikan. Jadi karena memang ternyata dalam hidup berkeluarga itu sungguh suatu hal yang sangat dinamis ya. Iya, dinamis, rumit juga, tidak segampang seperti orang pacaran. Kalau pacaran itu semuanya yang terlihat dan terasa itu kan indah semua ya. Tetapi justru dalam perjalanan hidup perkawinan itulah yang sebenarnya suatu sakramen kita, tanda kehadiran Allah itu dalam menyelamatkan umat manusia, terutama menyelamatkan perkawinan-perkawinan Katolik. Nah, perkawinan itu adalah sakramen, di mana di situ sebagai tanda keselamatan Allah dalam menyelamatkan hidup perkawinan gereja Katolik. Jadi sakramen itu suatu tanda. Kita bersyukur adanya sakramen perkawinan dan sakramen-sakramen yang lain dalam gereja Katolik. Di situ membuktikan bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Ya, begitu Pak Ian. Ya, kembali ke Pak Petrus nih. Karena Pak Petrus kan dan Ibu Regina ini kan sudah mendampingi cukup lama ya, baik dalam kategorial komunitas ataupun dalam pendampingan-pendampingan di keuskupan, di gereja untuk keluarga-keluarga Katolik. Tidak hanya keluarga Katolik yang memang tidak ada masalah, tetapi yang bermasalah juga, artinya masalah itu mereka berpisah atau mau memisahkan diri. Nah, bagaimana Pak Petrus bisa memberikan nasihat-nasihat supaya mereka yang memang memiliki kendala dalam berhubungan, baik berhubungan berkomunikasi, berhubungan dengan istri, dengan suami, untuk dapat kembali mengingat bahwa perkawinan itu adalah sakramen. Silakan Pak Petrus. Baik, Pak Yan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa perkawinan Katolik itu kan perkawinan monogami, sekali untuk selamanya, kecuali maut yang memisahkan. Baik. Ya, seringkali kita juga mengalami atau
pernah ya menghadapi persoalan-persoalan ya, dalam perkawinan itu sendiri, Ya. terutama ya masalah-masalah yang sudah hubungannya sudah retak, Ya. ya, bahkan ada yang sudah pisah ranjang ya. Nah, bagaimana kita untuk mengatasi atau mencari solusi jalan keluarnya supaya kedua keluarga ini bisa kembali seperti biasa yang Ya. mereka alami dalam hidup berkeluarga itu. Dan ternyata memang tidak mudah kita Baik. untuk mengatasi hal-hal seperti ini, karena seringkali orang yang kita hadapi ini ya kita tidak selalu mempertemukan duluannya. Paling tidak kita satu persatu dulu ya, mungkin istrinya dulu, Ya. kita mencari info apa ya. Seringkali juga ya dari pengalaman kami, seorang istri atau seorang suami itu selalu melihat kesalahan istrinya, kesalahan suaminya. Baik, Karena baik. kan barang belum tentu itu semuanya itu baik kan. Nah, setelah kita mempertemukan itu dua-duanya, baru kita tahu oh di sini persoalan mereka. Memang persoalan ini yang memang sangat ya tidak mudah ya untuk menyatukan dua orang yang berbeda karakter, Ya. ya budaya ya, seperti tadi pasangan saya mengatakan budaya yang berbeda itu juga mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang kan. Ya. Nah, jadi ini memang tantangan berat ya, kita juga merasa kasihan kalau perkawinan itu mengalami suatu gelombang hidup yang luar biasa. Nah, jadi bagaimana kita mengatasinya ya, dengan cara kita untuk ya memberikan pengertian pada ibu itu, jangan kita melihat kesalahan pasangan kita ya. Nah, Ya. perlu kita perhatikan juga, beranikah kita mengampuni atau memberikan pengampunan kepada pasangan ya. Ya, kata kuncinya mengampuni dan diampuni. Nah, ini penting bagi keluarga-keluarga dimanapun berada. Baik, pada paruh kedua nanti kita akan lebih menggali tips dan trik bagaimana membina keluarga bahagia dan sejahtera dalam perkawinan Katolik. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.